Salam anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi dengan saya, Bu Desti. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi bunyi. Nah, setelah menyaksikan video ini, kalian diharapkan bisa mengetahui apa itu bunyi, apa saja syarat-syarat bunyi, apa saja sifat-sifat bunyi, dari mana bunyi itu berasal, dan jenis-jenis bunyi. Baik, sebelum kita masuk ke materi bunyi, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Kalian saksikan tadi, ya? Oke, betul. Orang sedang bermain gitar. Kalau gitar kita diamkan tanpa diberi perlakuan, maka ya tidak ada apa-apa. Tapi ketika gitar itu kita mainkan, maka gitar itu bisa menghasilkan bunyi. Jadi, apa ya itu bunyi? Ada yang tahu? Ada yang mau coba jawab? Gitar, ketika senarnya kita petik, maka senar gitar akan bergetar. Ketika senar gitar bergetar, maka getaran itu akan merambat melalui udara yang ada di sekitar kita hingga sampai ke telinga kita, dan telinga kita mendengar bunyi gitar. Jadi, bunyi adalah suatu gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Oke, kalau gitar tadi kita petik, maka getaran itu berasal dari senar yang kita petik. Karena senar itu bergetar, lalu mengeluarkan dan menghasilkan bunyi dan didengar oleh telinga kita. Ya, bunyi adalah suatu gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Bagus. Baik, untuk selanjutnya kita saksikan lagi video berikut ini. Kalau lihat di film-film kayaknya seru banget hidup di luar angkasa. Sayangnya semua itu hanyalah fiksi belaka. Ya, memang bumi adalah tempat paling enak alam semesta bagi kita. Ada oksigen, air, makanan, dan internet. Badan kita pun masih bisa menyesuaikan diri dengan suhu dan cuacanya. Dan bumi pun juga punya lapisan atmosfer. Lapisan ini tentunya melindungi kita dari banyak hal. Tapi apakah keadaan di bumi ini sama dengan luar angkasa? Dari bumi, luar angkasa memang sedap dipandang mata. Tapi di luar sana, keadaan ternyata jauh lebih kejam daripada di ibu kota Jakarta. Kalaupun manusia super, mustahil kita bisa bertahan lama. Karena pastinya di sana hampa udara dan gak ada oksigen di luar angkasa. Padahal tanpa oksigen kita akan pingsan dalam 15 detik saja. Tambah 1,5 menit lagi dan nyawa kita akan melayang. Belum lagi suhunya yang bisa dingin membeku atau justru malah panas setengah mati. Dan tanpa gaya gravitasi yang menahan, tubuh kita pun akan mengambang dan terus mengambang sampai akhir zaman. Video apa yang sudah kalian saksikan tadi? Ya, video ketika berada di luar angkasa. Kalian sudah pernah pergi ke sana? Oke, belum. Tapi beberapa astronot kita sudah ada yang pergi ke luar angkasa. Ke bulan contohnya. Bulan luar angkasa terkenal dengan tempat yang hampa udara. Maksudnya hampa udara adalah tidak ada udara sedikit pun
luar angkasa sana, seperti yang ada di bumi kita. Jadi, kalaupun mereka mengeluarkan suara, berbicara, mereka tidak bisa mendengar. Sehingga, untuk pergi ke luar angkasa, astronot harus menggunakan alat khusus supaya ketika mereka berbicara terdengar oleh temannya. Beruntunglah kita yang berada di bumi, karena bumi kita dilapisi oleh lapisan udara yang kita kenal dengan sebutan atmosfer. Lapisan udara yang menyelimuti bumi membuat bumi kita berisi udara seperti oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Sehingga ketika kita bermain gitar, kita berbicara, bernyanyi, kemudian ada benda jatuh, ada suara binatang, telinga kita bisa mendengarnya. Karena apa ya? Ya, karena ada udara. Dari pembahasan kita tadi, ada yang tahu nggak? Berarti bunyi itu bisa terdengar ke telinga kita, bisa kita dengar dengan baik jika ada syarat yang memenuhinya. Syarat yang pertama adalah harus ada benda yang bergetar, atau kita sebut dengan sumber bunyi. Jadi maksudnya sumber bunyi di sini adalah dari mana bunyi itu berasal. Kalau orang bermain gitar tadi, sumber bunyinya dari mana ya? Oke, dari senar gitar yang dipetik. Kemudian yang kedua, harus ada medium atau zat perantaranya. Misalnya tadi, kita bisa mendengar suara gitar karena di sekitar kita, di bumi kita, diisi oleh udara yang menyalurkan bumi itu hingga sampai di telinga. Syarat yang kedua adalah jarak sumber bunyi dengan pendengaran kita tidak boleh terlalu jauh. Karena kemampuan telinga manusia dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Kalau jaraknya terlalu jauh, tentu telinga kita tidak menjangkau untuk mendengarnya. Tapi ingat juga, kalau ada suara atau bunyi yang masuk ke telinga kita, jangan terlalu kencang ya, karena telinga kita akan sakit dan bisa-bisa gendang telinga kita bisa rusak. Jadi pintar-pintarlah merawat kesehatan telinga kita. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi bersifat satu, dapat merambat melalui medium atau zat perantara. Zat perantaranya boleh berupa benda cair, benda padat, ataupun benda gas. Contoh bunyi yang merambat melalui benda padat ketika kita bermain gitar tadi, memukul kardus, atau bermain telepon-teleponan sederhana seperti ini. Nah, untuk teleponan sederhana yang seperti ini kalian bisa mencobanya di rumah bersama orang tua. Ya, kalian coba satu corong ke telinga kalian dan satu corong lagi ke telinga teman. Anak-anak, contoh untuk bunyi yang bisa merambat melalui medium zat cair adalah ketika kita menjatuhkan benda ke dalam permukaan air, atau ketika kita memukul-mukul permukaan air, akan menghasilkan bunyi. Ya. Yang ketiga, contohnya adalah ketika kita berbicara, suara kita bisa terdengar oleh telinga orang lain. Sifat bunyi yang berikutnya adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi yang dapat dipantulkan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bunyi pantul asli,
bunyi pantul yang didengar persis seperti bunyi asli. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi yang terdengar kurang jelas setelah bunyi asli. Yang ketiga adalah gema. Gema adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Yang ketiga adalah bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Yang berikutnya adalah sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contoh, ketika kita memukul drum, dari mana sumber bunyinya? Ya, dari membrannya drum yang dipukul, dia akan bergetar. Yang berikutnya, ketika kita bermain seruling, dari mana sumber bunyinya? Ya, dari udara yang kita tiupkan ke dalam seruling itu. Anak-anak, sekian dulu pembelajaran tentang materi bunyi hari ini ya. Kita akan melanjutkan lagi pembelajaran-pembelajaran lain pada video berikutnya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga sukses dan jangan lupa rajin belajar. Salam.